Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Iman Ketaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah dapat hadir bersama, yaitunya dalam rangka kita menunaikan sholat Idul Adha, dan insya Allah kita lanjutkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nikmat yang diberikan Allah kita syukuri. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidayah iman. Yang diminta oleh Allah, kita syukuri nikmat Allah dengan dibuktikan atau diimplementasikan dalam bentuk kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah senantiasa kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah sampai akhir hayat kita nantinya. Amin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Id rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir, tahmid dan tahlil telah kita kumandangkan semenjak terbenamnya matahari sampai pagi hari ini dan sampai hari tasyrik 3 hari ke depan, menandakan bahwasanya
Allah adalah Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan kita manusia ini adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina di sisi Allah, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita hari ini kita telah dapat hadir bersama, yaitu menunaikan ibadah salat Idul Adha, melaksanakan kurban selama 3 hari selanjutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kurban itu sebetulnya ada 2. Yang pertama adalah membuktikan kita bahwa kita cinta kepada Allah, bahwa kita membuktikan kita bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita adalah bukti kita tunduk kepada Allah. Semua perintah Allah kita tak kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan, sebagai tanda kita, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan bahkan Allah jamin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat bukti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, belum tertandingi pada saat manusia pada saat sekarang ini. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan Allah? Nabi Ibrahim kesabarannya cukup luar biasa, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Kenapa demikian? Karena jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup untuk menyembelih anaknya. Satu-satunya Ibrahimlah yang diperintahkan Allah yang sanggup untuk menyembelih anaknya. Apa hikmah di sebalik itu semuanya jemaah yang dimuliakan Allah? Adalah membuktikan Nabi Ibrahim itu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang anak yang soleh, bahkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dianugerahkan anak yang soleh. Apa kata Ibrahim selalu didoakan kepada Allah? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, wahai ya Allah. Ibrahim jemaah yang dimuliakan Allah, berdoa dia kepada Allah tidak cukup 1 kali. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap hari, dan bahkan sampai berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah, baru Allah kabulkan. Terkadang kita jemaah yang dimuliakan Allah, ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita selalu berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, apa yang kita minta. Minta anak yang soleh, doa kepada Allah. Tapi kadang-kadang doa itu belum tentu dikabulkan di waktu itu. Doa itu dikabulkan oleh Allah mungkin 1 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, bahkan mungkin sampai di akhir hayat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Minta anak yang soleh, mudah-mudahan Allah kabulkan kita mendapatkan anak yang soleh. Kita minta kepada Allah menjadi anak kita menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Hari ini dia mungkin tidak melaksanakan perintah Allah, hari ini dia tidak melaksanakan sholat,
Tapi kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Tapi ingat jemaah yang dimuliakan Allah, jangan kita berputus asa kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita akan begitu. Udah berdoa hari ini, besok tak terkabulkan rasanya, udahlah, saya tidak berdoa lagi. Ini pertanda kalau kita sudah putus asa, pertanda orang yang putus asa kepada Allah, merasa doanya tidak dikabulkan. Tapi ini yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia bermohon kepada Allah. Duhai wahai ya Allah, anugerahkanlah anak yang soleh. Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ibrahim. Secara logika saja, orang yang baru menikah mungkin bisa dikabulkan doa ya Allah, dia akan anugerahkan anak selama 2 tahun setelah menikah. Tapi Ibrahim tidak. Ibrahim sampai puluhan tahun dan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu ujian yang dihadapi dengan penuh kesabaran. Lalu kemudian ketika Ibrahim telah dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Ismail, anak semata wayang, anak yang disayangi. Lalu kemudian ketika Ismail bermain, pada usia dia sudah remaja, usia kira-kira antara usia 10 sampai 12 tahun. Jadi dikatakan dalam Al-Quran itu dia sudah mampu, sudah sanggup untuk berusaha. Di saat itu, di saat kita senang-senangi, di saat kita sayang-sayangi, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dalam surah As-Saffat ayat 101 dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma balaghani ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru nisatajibuni insyaallah minas shalihin. Tatkala anak itu pada usia sudah sanggup dia untuk berusaha, lagi disayang-sayangi oleh ayah dan ibunya, Siti Sarah. Dan di saat itu apa kata Allah kepada Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Disampaikanlah oleh Ibrahim kepada anaknya, duhai anakku, aku diperintahkan Allah di dalam mimpi untuk menyembelihmu. Panzur maza taro, maka pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Inilah salah satu contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah itu perintah Allah, maka Ibrahim pun menyampaikan walaupun itu anak kesayangannya. Kalau kita pada saat sekarang ini, kita diberikan harta, mungkin kita berikan rezeki yang baru kita dapatkan. Dulunya kita mungkin miskin, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan kita menjadi orang yang berlebih. Maka mungkin di saat itu diperintahkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan bersanggutkah kamu berkorban? Sesungguhnya aku memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah salat, berkorbanlah. Di saat itu apakah kita sanggup dari rezeki yang diberikan Allah untuk berkorban? Dan sama seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Ibrahim, sembelih anakmu. Berat itu jemaah yang dimuliakan Allah, tidak mudah itu. Tapi Ibrahim itu adalah, karena itu merupakan perintah Allah, Allah ajaklah Ismail anaknya itu
berdiskusi, bermusyawarah, disampaikan dengan cara-cara baik. Qala ya bunayya, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Pikirkanlah dan bagaimana menurut pendapat seorang anak yang soleh dan patuh kepada kedua orang tuanya. Lalu Ismail menyampaikan dengan tegas kepada ayahnya Ibrahim, qala ya abati if'al ma tu'maruni satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah, kalau memang itu adalah perintah Allah, if'al, lakukanlah, laksanakanlah. Matuk maru nisatajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah dan aku menjadi orang-orang yang sabar. Proses pelaksanaan penyembelihan Ismail itu tidak mudah, jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak godaan, banyak rayuan, banyak hambatan yang dihadapi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Iblis laknatullah selalu dia bujuk Ibrahim, wahai Ibrahim, teganya kamu menyembelih anakmu Ibrahim. Kemudian disampaikan juga kepada ibunya Siti Sarah, Siti Hajar, wahai Hajar, kenapa kamu begitu tega disembelih oleh Ibrahim anakmu, anak semata wayangmu? Begitulah godaan-godaan yang dihadapi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di saat terjadinya penyembelihan itu digantilah dengan seekor kipas atau seekor kambing. Cuma yang diminta oleh Allah di situ, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah apakah setiap perintah Allah itu sanggupkah dia untuk melaksanakannya? Sanggupkah dia untuk menunaikannya? Kalau dia laksanakan dengan penuh ikhlas dan mengharapkan ridho Allah, itulah bukti kecintaan seorang hamba, seorang umat manusia, seorang umat Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di mulut saja. Padahal kita jemaah yang dimuliakan Allah, kita dijadikan Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mana buktinya? Salat kadang-kadang ada juga yang tertinggal. Padahal itu adalah salat yang wajib. Puasa mungkin juga ada yang tertinggal. Itu belum sempurna namanya jemaah yang dimuliakan Allah. Berkorban yang diperintahkan Allah, berkorban adalah bukti cinta kita kepada Allah. Itu perintah Allah. Ketika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, sanggupkah kita untuk mengeluarkannya dari sebagian rezeki yang kita diberikan Allah kepada kita untuk berkorban? Perintah ayat kita bacakan tadi, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Perintah Allah, perintahkan Allah salat, berkorbanlah. Maka untuk mendukung ayat ini, dalam hadis Rasulullah disampaikan juga, kalaulah kamu sudah sanggup untuk berkorban, tapi kamu tidak berkorban, kata Rasulullah, jangan kamu dekat
mati tempat salat kami ini. Maknanya adalah jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, kenapa tidak berkorban? Kenapa tidak berkorban kita? Mana bukti cinta kita kepada Allah? Mana bukti patuh kita kepada Allah? Mana bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta yang banyak yang kita miliki tidak ada gunanya kalaulah kita tidak infakkan, tidak kita kurbankan. Rumah yang banyak kita buat, tanah kita ada di mana-mana, uang kita bermiliaran, tapi tidak mau kita sedekahkan, tidak mau kita kurbankan. Uang yang banyak itu dinikmati oleh orang-orang yang belakang dari kita. Tapi ketika uang itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita kurbankan, maka itulah yang akan menjadi ibadah, bukti kita cinta kepada Allah. Rasulullah SAW, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sanggup berkorban. Satu ketika beliau sanggup berkorban 100 ekor onta. Dia korbankan. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri menyembelihnya sebanyak 70 ekor onta. Rasulullah tidak kikir. Rasulullah juga kita dikenal dengan Aba Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Tetapi ketika diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan onta yang banyak, lalu kemudian beliau kurbankan bahkan sampai 100 ekor onta. Beliau berkurban. Subhanallah. Sebagai tanda apa itu jemaah yang dimuliakan Allah? Sebagai kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita bisa menerjemahkannya bahwa kita tidak ada apa-apanya di dunia ini kalau kita tidak mau beribadah, kalau kita tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jangan gara-gara kita dijadikan Allah tidak mau patuh kepada Allah, ujung-ujungnya nanti kita datang penyesalan kepada kita. Kita memang tidak apa-apa sekarang ini, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Kadang-kadang ada dalam pikiran, saya pernah bertanya jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kamu tidak sholat? Kalau kamu mati nanti bagaimana? Kenapa kamu tidak bersyukur nikmat Allah? Kalau kamu mati nanti gimana? Jawabannya apa? Kalau sudah mati itu Ustaz, tidak masalah lagi, tidak apa-apa lagi. Kenapa dia tidak mengenal setelah sholat, setelah mati itu panjang perjalanan kita? Tidak salah Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, manusia itu akan menyesal nanti ada 3. Pertama, di saat dia sakratul maut. Yang kedua, menyesal di saat di alam kubur. Yang ketiga, menyesal lagi nanti di saat dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat malaikat Israel datang kepadanya, orang-orang yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah, dia akan merasa bahagia. Kenapa demikian? Israel datang kepada sepulan, wa assalamualaikum fulan. Dia akan menjawab, di saat itu datanglah semua amal ibadahnya. Datang ibadah sholatnya, datang ibadah puasanya, datang ibadah kurbannya, datang ibadah hajinya. Semua ibadah-ibadah datang kepada dia, ibadah sunnah-sunnah yang lain datang kepada dia. Dengan bahagia dia menghadapinya. Maka dia dicabut rohnya oleh malaikat Israel itu dengan lemah lembut.
Apakah itu benar Ustaz? Benar. Mana dalilnya? Dalam surah As-Samsi. Wasyamsi wadduhaha wal qamari. Surah An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang turun dari langit mencabut roh manusia dengan keras. Demi malaikat yang turun dari langit mencabut roh manusia itu dengan lemah lembut. Nah, di saat orang-orang yang tidak patuh kepada Allah menyesal ya, duhai wahai Allah, tunggu dulu, tahan dulu Israel, jangan dicabut rohku, aku akan tahan kepada Allah. Karena dia melihat Israel itu dalam menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, mendirikan sholat, berkurban dia, maka datanglah ibadah kepadanya pada itu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut roh. Dengan senyum dia dipersilahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut roh. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira Bapak dan Ibu bahagia ke kita seperti itu? Bahagia. Kalau sekarang terpikir bagi kita, ya tidak masalah. Kita kadang-kadang kita malas untuk ibadah. Kadang-kadang kita malas untuk datang ke masjid. Kadang-kadang kita malas untuk berkorban. Sementara kita sudah diberikan rezeki yang lebih oleh Allah. Pikir kita dalam otak kita, tahun besok aja nanti saya berkorban. Sampai tahun besoknya dia berjanji pula tahun besok lagi. Kebutuhan sekolah banyak, sementara dia sudah mampu diberikan untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Kemudian penyesalan itu datang lagi ketika berada di alam kubur, menangis juga di sana lagi, bermohon kepada Allah kembalikan ke dunia. Sampai nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Waktu di padang mahsyar itu dia berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, kami tidak sanggup dengan panasnya matahari satu jengkal dari kepala. Oleh kerana itu ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Mana bisa lagi? Maka dalam hadis Rasulullah katakan, la tazulu qaddama abdillahi yaumal qiyamah hatta yus'al arba. Tidak bisa bergerak kaki kita ni jemaah. Tidak bisa bergeser sebelum kita akan ditanya oleh Allah. Siapa orang-orang yang bisa menahan panasnya matahari itu? Yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang senantiasa dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia tidak merasa panas. Orang yang rajin ke masjid, orang yang senantiasa menegakkan sholat yang 5 waktu. Ketika datang bulan Zulhijjah, dia ikut juga berkurban, ikut juga menyembelih hewan kurban, diserahkan kepada pengurus masjid. Hewan kurban yang dibawanya ke masjid itulah yang akan membantunya, yang akan menolongnya nanti. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah rahimakumullah. Akhirnya hakikat yang selanjutnya adalah kita mensyukur nikmat Allah. Itu dari diri korban tadi. Allah sedang jamin kepada kita. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, kita berkorban, tidak akan kurang harta kita, maka kata Allah, akan aku tambah. Jaminan Allah. Takut saya berkorban, nanti tak ada uang saya lagi. Padahal di balik itu, ketika kita berkorban akan dibalas oleh Allah berlipat ganda setelah itu. Sebabnya kenapa? Karena sudah mensyukuri nikmat Allah. Ini ada cerita jemaah yang dimuliakan Allah sedikit. Ada salah seorang
yang awalnya hidupnya miskin, dia sudah punya anak 2. Lalu kemudian apa kata mertuanya? Wahai anakku, bertobatlah kamu kepada Allah. Jangan kamu tinggalkan sholat nak. Tidak ada gunanya kita dunia ini. Lalu anak ini dia berubah drastis, dia taat kepada Allah. Kemudian karena dia sudah berubah, orang tua mertuanya itu sayang kepada dia. Kamu buka usaha, lalu kamu nanti buka usaha itu mudah-mudahan Allah mudahkan rezekimu. Ternyata benar wahai jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam jangka waktu 3 tahun Allah berikan nikmat rezeki yang melimpah. Lalu kemudian ketika dia berikan rezeki nikmat Allah yang banyak itu, hari ini dia sudah mendirikan sebuah masjid yang biayanya lebih kurang 1,5 miliar. Dan insya Allah hari ini juga sudah 1 tahun berdiri. Hari ini hari yang pertama melaksanakan sholat Idul Adha. Itu kenapa itu? Karena dia mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita sampaikan sana dia, apakah uang bapak berkurang? Malahan tidak Ustaz, bertambah malahan katanya. Semakin banyak orang yang berbelanja ke warungnya, semakin banyak orang yang berbelanja ke tokonya. Ini sebagai contoh. Makanya memang betul yang disampaikan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Maka pada akhirnya mari kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu patuh dan taat kepada Allah, selalu patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Semua perintah-perintah Allah kita tunaikan, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Amin. Innallaha wal malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari afwal inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.